Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Mulai dari nikmat bernafas, detak jantung yang sampai detik ini masih kita rasakan. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Shadaqallahul azim. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Rabb-nya. Wahai pemuda Islam, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW memuliakan pemuda Islam. Bagaimana ketika itu beliau memimpin sebuah perang dan menunjuk seorang panglima yang tidak lain adalah pemuda. Padahal ketika itu di sana ada Umar bin Khattab yang secara usia lebih senior. Masya Allah. Kita juga tidak lupa bahwasanya Nabi bersabda bahwasanya Konstantinopel, yaitu benteng Romawi, akan dibuka oleh sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Dari mulai sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, beliau juga termasuk sahabat beliau yang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, rumah beliaulah yang dijadikan tempat tinggalnya. Di usianya yang 90 tahun, beliau mencoba untuk menembus tembok Konstantinopel yang selama 800 tahun belum pernah ada yang bisa menembusnya. Kemudian beliau syahid di tengah jalan. Masya Allah. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga akhirnya Khilafah Utsmaniyah mampu mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW dengan lahirnya seorang anak yang bernama Muhammad Al-Fatih. Beliau diajari oleh gurunya, yaitu Syekh Syamsuddin. Beliau menghafal Al-Quran di usia 7 tahun sekaligus hafiz di usia muda tersebut. Beliau diajari memanah, berkuda, strategi perang, bahkan ilmu fisika beliau kuasai. Di umurnya menginjak 21 tahun, beliau telah menguasai 16 bahasa di seluruh dunia. Setelah kekalahan demi kekalahan dialami oleh umat Islam dalam menembus tembok Konstantinopel, yang mana terdapat parit sepanjang 3 meter. Di tembok pertama ada tembok yang besarnya dan tingginya 5 meter. Kemudian tembok lapis kedua ada tembok berukuran 10 meter. Dan akhirnya tembok ketiga berukuran 15 meter. Muhammad Al-Fatih muda ketika itu memiliki inovasi yang sangat cemerlang. Beliau memikirkan bagaimana bisa menembus pagar laut Romawi, menembus tembok yang begitu sulit ditembus oleh orang sebelumnya, bahkan setelahnya. Beliau membuat meriam, yang dimana meriam itu sangat besar, yang ketika dentuman pertama diledakkan, dia akan mundur sebanyak 2 km. Kemudian agar mensiasati terjadinya kapal tenggelam di pagar laut Romawi, beliau menaiki bukit bersama kapalnya. Tentu ini bukan hal yang mudah. Dan pada akhirnya beliau mampu mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW. Wahai pemuda Islam, bangunlah,
Lihatlah betapa mulianya Nabi Muhammad SAW memuliakan pemuda. Betapa banyak pemuda yang mana tertulis dalam sejarah dengan tinta emas. Ada Salahuddin Al-Ayyubi, Tariq bin Ziyad. Maka mulai dari sekarang, bangkitlah wahai pemuda, sebab Islam akhir zaman ini akan bangkit, saudara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wasallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.